Bab 4. Trinitas, Tuhan Kristen. Sekitar tahun 320, gairah teologis yang membara merasuki gereja-gereja di Mesir, Syria, dan Asia Kecil. Para pelaut dan pelancong melantunkan senandung masyhur yang menyatakan Tuhan yang sejati hanyalah Sang Bapa, yang tidak dapat dijangkau dan unik. Tetapi Sang Putra tidaklah abadi dan bukannya tidak diciptakan karena Dia mendapat kehidupan dan wujud dari Sang Bapa. Kita mendengar tentang penjaga tempat pemandian yang menceramahi para pengunjung bahwa Sang Putra berasal dari ketiadaan. Tentang seorang penukar uang yang ketika ditanya tentang nilai tukar malah memberi pengantar jawabannya dengan uraian panjang tentang perbedaan antara tatanan yang diciptakan dengan Tuhan yang tidak diciptakan. Juga seorang tukang roti yang memberitahukan pelanggannya bahwa Bapa lebih agung daripada Sang Putra. Mereka mendiskusikan persoalan pelik ini dengan semangat yang sama seperti orang-orang memperbincangkan sepak bola di masa sekarang. Kontroversi ini disulut oleh Arius, seorang pemuka gereja yang tampan dan karismatik dari Alexandria, yang memiliki suara lembut, menawan, dan wajah yang sangat melankolis. Dia melemparkan sebuah tantangan yang oleh uskupnya, Alexander, tidak mungkin diabaikan, tetapi akan lebih sulit lagi untuk dijawab. Bagaimana mungkin Yesus Kristus menjadi Tuhan dalam cara yang sama dengan Tuhan Bapa? Arius tidak menyangkal ketuhanan Kristus, bahkan dia menyebut Yesus Tuhan kuat dan Tuhan sepenuhnya, tetapi berpendapat bahwa meyakini Dia itu ilahiyah secara hakikinya merupakan suatu penghujatan. Yesus sendiri secara spesifik telah mengatakan bahwa Tuhan Bapa itu lebih agung daripada dirinya. Alexander dan asistennya yang brilian, yakni Athanasius, segera menyadari bahwa ini tidak lebih dari pernik-pernik teologi semata. Arius telah mengajukan persoalan vital menyangkut hakikat Tuhan. Sementara itu, Arius, seorang propagandis yang mahir, telah meramu gagasannya ke dalam bentuk yang populer, dan tak lama kemudian kaum awam pun memperdebatkan isu tersebut dengan tak kalah hangatnya dibandingkan dengan uskup-uskup mereka. Kontroversi itu menjadi begitu memanas sehingga Kaisar Konstantin sendiri turun tangan dan mengimbau penyelenggaraan sebuah sinode di Nicea di kawasan Turki modern untuk membahas masalah ini. Pada masa sekarang, nama Arius menjadi kata lain untuk bid'ah. Tetapi pada saat konflik itu merebak, belum ada posisi ortodoks yang resmi dan sama sekali tak bisa dipastikan mengapa atau bahkan apakah Arius salah. Sebetulnya tak ada yang baru dalam klaimnya. Origen, orang yang dihormati oleh kedua pihak yang berseberangan, pernah mengajarkan doktrin yang mirip. Akan tetapi, iklim intelektual di Alexandria telah berubah sejak masa Origen dan orang-orang tidak lagi yakin bahwa Tuhan Plato dapat berhasil disandingkan dengan Tuhan Alkitab. Arius, Alexander, dan Athanasius misalnya mempercayai sebuah doktrin yang pasti mengejutkan setiap orang yang penganut Platonis. Mereka beranggapan bahwa Tuhan telah menciptakan alam dari ketiadaan, ex nihilo, dengan mendasarkan pendapat mereka pada kitab suci. Pada kenyataannya, kitab Kejadian tidak memuat klaim semacam ini. Penulis tradisi para imam pernah menyiratkan bahwa Tuhan telah menciptakan alam dari kekacauan primordial, tetapi ajaran bahwa Tuhan menghadirkan seluruh alam dari sebuah kehampaan absolut sepenuhnya merupakan pendapat yang baru. Gagasan ini asing bagi pemikiran Yunani dan tak pernah diajarkan oleh para teolog semacam Clement dan Origen, yang berpegang pada skema emanasi Platonis. Namun pada abad keempat, orang Kristen mulai sependapat dengan kaum Gnostis bahwa dunia ini secara inheren rentan, tak sempurna, dan terpisah dari Tuhan oleh suatu jurang yang sangat lebar. Doktrin baru penciptaan ex nihilo ini menekankan pandangan tentang kosmos yang pada dasarnya lemah dan sepenuhnya bergantung kepada Tuhan untuk mewujud dan hidup. Tuhan dan kemanusiaan tak lagi serumpun,
Sebagaimana dalam pemikiran Yunani, Tuhan menciptakan setiap satu wujud dari ketiadaan tak bertepi, dan kapanpun Dia bisa menarik kembali tangannya yang memberi sokongan. Tak ada lagi mata rantai wujud yang secara abadi beremanasi dari Tuhan. Tak ada lagi perantara alam wujud-wujud spiritual yang mengalirkan kekuatan mana ilahi kepada dunia. Manusia tak dapat lagi mendaki mata rantai wujud menuju Tuhan dengan usaha mereka sendiri. Hanya Tuhan yang telah menarik mereka dari ketiadaan pada awalnya dan menjaga mereka agar terus mewujud, yang bisa menjamin keselamatan abadi mereka. Orang Kristen mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menyelamatkan mereka melalui kematian dan kebangkitannya. Mereka telah diselamatkan dari kebinasaan dan pada suatu masa akan ikut dalam eksistensi Tuhan yang ada dan hidup dengan sendirinya. Lewat suatu cara Kristus telah membuat mereka mampu menyeberangi jurang lebar yang memisahkan Tuhan dari manusia. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Dia melakukan hal itu? Pada sisi mana dari jurang lebar itu Dia berada? Kini tak ada lagi pleroma, tempat yang berisikan para perantara dan aeon-aeon. Apakah Kristus Sang Firman tergolong ke dalam alam suci yang kini merupakan wilayah Tuhan sendirian, atau tergolong ke dalam tatanan ciptaan yang rentan? Arius dan Athanasius meletakkannya pada sisi yang berseberangan. Athanasius pada alam suci, sedangkan Arius memilih tatanan makhluk. Arius bermaksud menekankan perbedaan esensial antara Tuhan yang unik dan semua makhluk ciptaannya. Seperti tertulis dalam suratnya kepada Uskup Alexander, Tuhan adalah satu-satunya yang tidak memperanakan, satu-satunya yang abadi, satu-satunya yang tak berawal, satu-satunya kebenaran, satu-satunya yang memiliki keabadian, satu-satunya yang bijak, satu-satunya yang baik, dan satu-satunya yang kuasa. Arius menguasai isi kitab suci dengan baik, dan dia mempersenjatai argumennya dengan teks-teks kitab suci untuk mendukung klaimnya bahwa Kristus Sang Firman tak lain adalah makhluk seperti kita semua. Sebuah ayat kunci adalah deskripsi tentang hikmat suci dalam kitab Amsal, yang menyatakan secara eksplisit bahwa Tuhan telah menciptakan hikmat sejak dahulu kala. Teks itu juga menyatakan bahwa hikmat merupakan sarana penciptaan, sebuah gagasan yang diulang lagi dalam prolog Injil Yohanes. Firman itu telah ada bersama Allah sejak semula. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Logos merupakan instrumen yang digunakan Tuhan untuk membuat segala ciptaan menjadi ada. Oleh karena itu, Ia sepenuhnya berbeda dari wujud-wujud lain dan memiliki status sangat tinggi. Namun karena diciptakan oleh Tuhan, Logos secara esensial berada dari Tuhan itu sendiri. Berbeda dari Tuhan itu sendiri. Yohanes mempertegas bahwa Yesus adalah Logos. Dia juga mengatakan bahwa Logos itu adalah Allah. Sungguh pun demikian, menurut Arius, Yesus bukanlah Tuhan dalam hakikatnya, tetapi diangkat Tuhan ke status ilahiyah. Dia berbeda dengan kita, karena Tuhan telah menciptakannya secara langsung, sedangkan makhluk-makhluk lain diciptakan melalui Dia. Tuhan telah mengetahui bahwa jika Logos menjadi manusia, Dia akan mematuhi Tuhan secara sempurna. Oleh karena itu, Tuhan telah, bisa dikatakan demikian, menganugerahkan kesucian kepada Yesus sejak semula. Akan tetapi, kesucian Yesus bukanlah alamiah baginya. Itu hanyalah sebuah pemberian atau karunia. Lagi-lagi, Arius dapat menampilkan banyak teks yang tampaknya menopang pandangan ini. Kenyataan bahwa Yesus telah menyebut Allah sebagai Bapaknya mengimplikasikan sebuah perbedaan. Kebapaan pada dasarnya menyeratkan eksistensi yang lebih dahulu dan menunjukkan superioritas terhadap anak. Arius juga mengetengahkan ayat-ayat biblikal yang menekankan kerendahan hati dan kerentanan Kristus. Arius tak bermaksud merendahkan Yesus sebagaimana dituduhkan oleh musuh-musuhnya. Dia mempunyai pandangan luhur tentang keutamaan dan kerelaan pengorbanan Yesus yang diyakini menjadi jaminan keselamatan manusia. Tuhan Arius menyerupai Tuhan para filosof Yunani